Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku membuat puding dari ubi ungu. Ini enak banget, apalagi dimakan pas dingin keluar dari kulkas gitu ya. Ini cocok banget untuk cemilan di rumah atau untuk acara arisan atau acara pengajian ya. Yuk disimak bagaimana cara membuatnya. Pertama, aku kupas ubi ungunya. Ini aku punya ubi ungu kurang lebih 400 gram. Untuk satu resepnya nanti membutuhkan 200 gram ubi ungu. Jadi ini nanti bisa untuk dua resep ya. Ini sebelum dikupas, tadi aku udah cuci ubinya. Tapi nanti setelah dikupas, aku cuci lagi ya. Ini sudah selesai mengupasnya, jadi aku langsung cuci ubinya di air baskom kecil aja gitu ya. Jadi ini aku cucinya 2 kali lagi ya. Kemudian setelah dicuci, aku potong-potong ubinya. Ini udah selesai. Lalu aku rebus air, aku pakai kukusan elektrik aja gitu ya. Karena lebih mudah, lebih simpel menurut aku. Lalu setelah air mulai mendidih, kemudian aku masukkan ubi ungu yang aku taruh di dalam kukusan kayak gini. Kemudian kukus ubi ungu sampai masak, sampai empuk. Setelah ubi masak, ini lalu aku tumbuk menggunakan garpu ya. Sebaiknya menumbuk ubinya itu di saat masih hangat atau panas supaya lebih mudah ya. Karena kalau sudah dingin itu agak susah menumbuknya. Untuk menumbuk ubinya tidak harus pakai garpu ya, bisa menggunakan ulekan atau tumbukan dan hasilnya biasanya lebih halus dan lebih cepat. Setelah lembut, kemudian siapkan panci, masukkan ubi ungunya ke dalam panci. Lalu masukkan 2 bungkus agar-agar plain. Masukkan gula sebanyak 250 gram atau seperempat kilo. Kemudian diaduk-aduk pakai whisker supaya tercampur rata. Bila sudah tercampur rata, lalu masukkan santan sebanyak 800 ml secara bertahap. Aduk-aduk kembali supaya tercampur rata. Jika sudah rata, masukkan kembali santannya sedikit demi sedikit dan diaduk-aduk lagi. Lakukan seterusnya sampai santan habis. Untuk santannya bisa menggunakan santan segar. Ini aku menggunakan santan kemasan sebanyak 2 kemasan yang aku campur dengan air sehingga banyaknya mencapai 800 ml. Ini tadi ketika aku campur dengan air, santannya tidak aku aduk sehingga ini sedikit menggumpal. Tapi nggak apa-apa, ketika diaduk seperti ini nanti dia akan tercampur rata dengan adonan puding ya. Ini ngaduknya agak sedikit lama ya, karena supaya benar-benar bisa tercampur rata, supaya nanti jadinya bisa cantik ya. Dan nanti ketika dimasak kita tidak khawatir bakal nggak kecampur karena udah tercampur semua ketika belum dimasak seperti ini. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Ini bisa langsung kita masak.
Jangan lupa masukkan vanili bubuk sebanyak sepertiga sendok teh. Lalu masak puding dengan api sedang cenderung kecil ya, sambil terus diaduk-aduk. Untuk resep pertama ini aku hanya gunakan ubi ungu sebagai pewarna alaminya. Aku tidak gunakan pewarna tambahan ya. Ini sudah mulai mendidih ya. Setelah dia benar-benar mendidih, api kompornya bisa dimatikan. Setelah api mati, ini tetap aku aduk-aduk supaya santannya itu merata. Karena kalau nggak diaduk itu santannya nanti terpisah. Dia berada di atas gitu ya, nggak jadi satu ke pudingnya gitu. Nah ini udah cukup, uapnya udah nggak banyak kayak tadi, kemudian santannya udah menyatu. Lalu aku siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm yang tadi sudah basahi dengan air minum ya. Kemudian tuangkan pudingnya tadi, lalu sisihkan. Masukkan 1 bungkus agar-agar plain, 50 gram gula pasir atau sesuai selera, 2 sendok makan kental manis, 300 ml air. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu masak dengan api sedang cenderung kecil dan terus diaduk-aduk. Aku tambahkan pewarna makanan ungu 3 tetes ya. Aduk-aduk, masak sampai mendidih ya. Ini sudah mendidih, lalu matikan api kompor. Ini puding yang pertama tadi sudah agak padat ya, tapi bawahnya belum terlalu padat. Ini atasnya aku tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate. Kemudian tuang secara perlahan sedikit demi sedikit puding yang kedua tadi di atas puding yang pertama. Ini aku nuangnya sedikit demi sedikit karena memang yang bawahnya itu belum terlalu padat ya. Karena kalau langsung dituang semuanya dia bisa ambles ke bawah gitu, jadinya tidak cantik ya. Untuk puding yang kedua ini dia memang lebih kental ya dibandingkan dengan puding yang pertama tadi. Kalau sudah selesai kita tunggu sampai set ya. Nah ini udah set, sudah aku keluarkan dari loyangnya. Ini enak banget dan cantik banget, kita coba iris ya. Nah teman-teman, ini dia hasil dari puding ubi ungunya, cantik dan enak banget. Silahkan dicoba. Ini bisa untuk disajikan untuk cemilan keluarga atau ketika ada tamu datang atau pas lagi ada acara ya. Mohon maaf ya apabila pas dubbing tuh ada suara kambing, ada suara ayam. Maklumlah ya, hidup di desa ya. Ini tetangga pada punya kambing, pada punya ayam, dan juga kadang ada suara motor yang lewat gitu. Oke, sampai di sini dulu video aku ya. Makasih banget untuk kalian yang selalu mendukung channel ini. Dan sampai ketemu lagi insya Allah di video berikutnya ya. Wassalamualaikum.